mungkin bisa diceritakan fenomena gantung diri itu kok masih tinggi saya. Halo pemirsa, kali ini saya bertandang ke bosnya Sorot Gunung Kidul, media online cukup besar ya di Gunung Kidul. Nah ini saya mau korek Mas Oon, bagaimana Sorot berkiprah di media digital. Terima kasih. Sebelumnya bukan Sorot Gunung, tapi Sorot.go, karena memang Sorot ada di beberapa kota, khususnya di daerah mulai Jakarta, ada di Sleman, ada di Bantul, ada di kota, juga ada di Gunung Kidul, ada di Kulon Progo, dan juga kota sekitar di seperti Purworejo, Wonosobo, Magelang, kemudian juga Klaten, seperti itu. Seperti Sorot.go itu memang media massa daerah yang muncul dari Gunung Kidul. Jadi awalnya Sorot Gunung Kidul memang Media cetak ini Mas. bukan, memang dari awal 12 tahun yang lalu, 19 tahun yang lalu itu kita langsung online, kemudian sekarang ini mendekati ulang tahun kita yang ke-12. Bukan hubungannya dengan Sorot yang cetak dulu. Kita langsung ke Sorot Online. Nah dalam hal garapan Mas Sorot itu mengerjakan apa saja Mas? kita pembukaan daerah pertamanya. Jadi kita untuk melayani membaca, menyajikan pelayanan dibaca mudah oleh masyarakat di daerah, khususnya yang awal itu memang Gunung itu, kemudian merambah ke kota lain. Oke, kalau teman-teman ingin mengakses Sorot.go mungkin juga punya platform yang Instagramnya ada, sama sosial media. iya. Apa suka dukanya bekerja di media? Banyak sukanya sih, jadi dukanya itu tidak terasa, karena kita ingin memberikan kepada masyarakat, kepada kalangan pers bahwa sebuah media massa daerah itu mampu menjalankan usahanya, melayani masyarakat, juga memberikan informasi kepada masyarakat dengan cara-cara sesuai dengan yang diatur dalam pemerintahan. Artinya kita juga harus terverifikasi oleh Dewan Pers, kemudian tentu saja syarat-syarat terverifikasi itu tidak mudah, status, kemudian karyawan atau wartawan juga kita harus perhatikan, karena itu ada pengawasan langsung dari Dewan Pers. Secara formal sejak bulan Juli tanggal 21 itu kita terbit sertifikat Dewan Pers. Oke, Mas Oon. Jadi teman-teman, kalau ada kita gabung di Sorot.go ini juga salah satu juga ya. Jadi perbincangan teman-teman intelektual aktivis di Jogja. Nah ini gimana Mas? Mungkin bisa diceritakan fenomena gantung diri itu kok masih tinggi sekarang ini? Ya, saya kira modus operandi atau cara untuk bunuh diri yang paling sukses itu terutama di daerah Gunung itu tentunya ketika kita ada di beberapa kota itu sebetulnya gantung diri itu ada di mana-mana. Ya. Cuma paling populer mungkin itu di Gunung itu. Ya, dan itu tadi tingkat keberhasilan untuk bunuh diri itu paling sukses itu gantung diri. Menurut saya seperti itu. Kemudian mengapa Sorot selalu menayangkan hal itu, sambil kita mencatat juga bagaimana angka bunuh diri dengan cara gantung diri itu perkembangannya bagaimana, apakah ada penurunan, dan kita melihat bagaimana peran pemerintah sampai sekarang juga terbukti belum mampu untuk menekan angka bunuh diri tersebut. Nah, berdasarkan liputan panjenengan Mas, itu motifnya apa yang dominan? Kenapa kalau masyarakat sampai gantung diri? Masih pada sakit menanggung dan ekonomi. Ekonomi ya. Kalau
cinta dan lain sebagainya itu ada. Tapi yang jelas itu penyebab utama menurut saya dan pengamatan beberapa tahun yang lalu itu penyebab utama bunuh diri itu depresi, tekanan jiwa. Entah itu penyebab tekanan jiwa itu berarti apa, tapi depresi itu yang mestinya menjadi pantauan Dari situ, jadi si korban biasanya merasa tidak akan ada solusi Betul, hidupnya. salah satunya itu ya. Jadi ada tekanan juga yang disebabkan dari hal, tapi semua penyebab bunuh itu depresi, dan itu perlu penanganan khusus oleh pemerintah. Oke, Mas, yang terakhir terkait itu apa saran Mas kami sebagai teman sore itu baik pada pemerintah maupun kepada masyarakat luas tentang gantung diri itu yang belum Perangkat untuk mendeteksi secara dini orang-orang yang mengalami depresi. Itu terdaftar untuk depresi apa? Biasanya itu ada tanda-tanda yang tentu saja pakar-pakar daripada pemerintah sudah tahu sebenarnya. Cuma kecepatan deteksi itu yang deteksi dulu, tapi ketika deteksinya itu bagus, untuk penanganannya juga bagus. Kan banyak lah, sudah ada ciri-ciri yang sudah dideteksi oleh pemerintah, misalnya ada beberapa percobaan bunuh diri mengalami depresi, tapi kurang pantauan, akhirnya berhasil gantung diri. Ada yang terakhir lagi saya tanya terbuka tentang mitos lah, mitos burung gantung itu gimana? Anda percaya nggak? Burung gantung itu memang bagus, tapi untuk kendalanya sampai sekarang secara pribadi saya belum itu yakin. Saya meyakini sekali bahwa gantung diri itu adalah upaya bunuh diri yang disebabkan hanya satu hal, yaitu depresi. Itu pemirsa, ngomong-ngomong cinta ya sampai dengan bosnya Sora Betul. Ini saya berada di Gunung Kidul, tempatnya kata satu banyak jual teman-teman. Mungkin ada kritik saran atau apapun yang disampaikan ke ini. Jika ada yang punya mohon maaf, kita coba kembali dari sekarang. Thank you.